Perkenalkan, nama saya Katarina Ratnawandari dari kelas 11-6, nomor absen 8. Jadi di sini saya akan menunjukkan dan menjelaskan bagaimana cara membuat property font. Oke, jadi yang pertama kita buka dulu aplikasi Visual Basic. Kita pilih standar aja. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, besar fontnya tinggal kita atur aja, mau sebesar apa. Kira-kira segini cukup. Nah, lalu yang di sini saya memerlukan dua label. Yang pertama akan saya pasang di sini. Label pertama kecil aja. Lalu label kedua di bawah sini. Dan agak besar sedikit. Kira-kira segini. Nah, lalu satu text box di sebelah sini. Agak dibesarkan sedikit. Nah, lalu satu comment button di sini. Lalu saya akan ambil frame. Satu frame kita taruh di sini. Agak besar. Oke. Lalu saya butuh 4 option button. Kita copy aja. Terus gitu. Nah, kalau udah, saya akan pakai 6 checkbox. Ini yang checkbox ini, kita pakai 6. Lalu kita taruh dalam frame-nya juga. Di copy aja. Sudah. Nah, lalu langkah selanjutnya di label yang pertama ini, captionnya akan saya ganti jadi masukkan nama. Kalau udah, di label yang kedua ini, captionnya bakal saya hapus. Lalu, ukuran tulisan dalam labelnya ini akan saya besarkan jadi 14. Nah, lalu di text box
namanya akan saya ganti jadi txt nama. Lalu teks yang ada dalamnya ini akan saya hapus. Nah, lalu comment buttonnya saya ganti nama jadi cmd cmd keluar. Lalu captionnya jadi keluar. Nah, kalau udah, rumus coding dari cmd keluar ini tinggal kita tulis aja enter. Nah, lalu frame ini captionnya akan saya ganti jadi pilihan properti. Nah, sudah. Lalu di optionnya ini masing-masing saya akan ganti karena ada 4. Yang pertama itu merah, lalu kedua biru, ketiga kuning, dan keempat hitam. Nah, ini akan saya ganti namanya jadi OPT merah. Dan captionnya jadi merah. Lalu di yang option button kedua kita ganti jadi biru. Dan namanya juga kita ganti jadi OPT biru. Yang ketiga jadi OPT kuning. Lalu captionnya jadi kuning. Dan option button yang terakhir kita ganti jadi hitam. Lalu namanya jadi OPT hitam. Lalu di checkbox yang pertama kita ganti namanya jadi CHK bold. Nah, ini captionnya kita ganti juga jadi bold. Nah, tulisannya akan saya edit sedikit jadi bold biar sesuai. Nah, lalu di checkbox yang kedua tulisannya juga saya edit jadi oblique atau italic. Lalu namanya jadi CHK italic. Lalu captionnya kita ganti jadi italic. Kalau udah di checkbox yang ketiga kita ganti namanya jadi underline. Oke, lalu namanya jadi CHK underline. Oke. Lalu di checkbox yang keempat kita ganti namanya jadi CHK kanan. Kalau udah captionnya kita ganti jadi rata kanan. Aduh, salah.
di checkbox yang kelima, captionnya kita ganti jadi rata kiri. Nah, lalu namanya diganti juga jadi CHK kiri. Oke. Lalu di checkbox yang terakhir, kita ganti namanya jadi CHK tengah. Lalu captionnya diganti jadi rata tengah. Nah, kalau udah semua codingnya itu, kita mulai dari yang pilihan warna, pertama yang merah. Jadi di codingnya ini kita bakal ngubah font yang ada di label sini jadi warna merah, biru, kuning, hitam. Pertama kita mulai dari yang merah. Jadi rumusnya itu kita masukin nama dari labelnya, label 2 dot, lalu kita pakai for color sama dengan CHK sama dengan VB red. Enter. Lalu buat yang backgroundnya, latarnya kita pakai form 1 dot back color sama dengan VB red. Bentar. Kita lakuin ke semuanya pilihan warnanya ini. Rumusnya sama, tinggal nama VB-nya itu kita ganti aja, kan kalau merah tadi VB red. Nah, untuk warna-warna yang lain tinggal diganti pakai sesuai nama-nama warnanya juga. Kalau biru berarti blue, kuning berarti yellow, dan hitam berarti black. Nah, kita tulis aja label 2 dot for color sama dengan VB blue. Lalu form 1 dot back color sama dengan VB blue. Lalu yang kuning label 2 dot for color dengan VB yellow. Lalu form 1 dot back color sama dengan VB yellow. Lalu yang hitam yang terakhir label 2 dot for color sama dengan VB black. Terus form 1 dot back color dengan VB black. Nah, kalau udah, sekarang kita beralih ke si text box-nya. Si namanya ini, jadi kita bakal pakai semua tulisan yang kita ketik di text box nanti bakal muncul di label 2 itu. Nah, caranya atau rumus codingnya itu label 2 dot caption sama dengan txt nama dot text. Tinggal kelupaan sebentar. Label 2 lalu enter. Nah, sebelumnya kita akan cek dulu apakah udah berjalan atau belum. Coba kita tulis hi. Muncul. Kita tes dulu. Oke, bisa.
Nah, lalu kita lanjut ke yang bold, italic, underline. Untuk yang bold, rumusnya tinggal label 2 dot font bold sama dengan chk bold dot value. Enter. Value. Nah, lalu selanjutnya yang italic. Semuanya sama, tinggal kita pakai dot font italic. Begitu juga nanti untuk yang di underline kita pakainya font underline. Oke, gitu saja label 2 dot font italic dengan chk italic dot value. Enter. Lalu yang underline label 2 dot font underline sama dengan chk underline dot value. Enter. Nah, lalu untuk rata kanan rata kiri rumusnya gampang, tinggal pakai label 2 dot alignment sama dengan, nah untuk yang kanan, untuk rata kanan kita pakai 1 sama dengan 1. Kalau untuk yang rata kiri kita pakai sama dengan 0, dan untuk yang rata tengah kita pakai sama dengan 2. Jadi di sini karena rata kanan kita pakai sama dengan 1. Lalu enter. Nah, lalu yang rata kiri kita klik. Rumusnya sama kayak tadi, label 2 dot alignment sama dengan yang rata kiri berarti 0. Enter. Dan yang terakhir rata tengah. Klik dulu, terus label. Oh, kenapa di sini? Mana itu? Label 2 dot alignment sama dengan 2. Enter. Nah, kalau rumusnya udah selesai masukin semua, sekarang kita cek dia jalannya benar apa enggak. Kita running, kita masukin namanya dulu. Misalkan nama saya Katarina. Kita pencet dulu yang warna merah. Merah. Jadi lihat backgroundnya jadi warna merah, terus fontnya ini juga jadi warna merah. Lalu biru, berubah juga jadi biru semuanya, dan jalannya bagus juga. Lalu kuning, berubah kuning semua. Hitam, berubah hitam semua. Lalu kita cek yang bold, apakah jadi bold? Nah, berubah jadi tebal kan. Lalu yang italic, miring-miringnya italic. Lalu yang underline. Lalu yang rata kanan, nah dia jadi pindah ke kanan, jadi ratanya dia ke kanan. Lalu yang rata kiri, dia pindahnya ke kiri, jadinya rata kirinya jalan. Lalu rata tengah, dia jadi di tengah. Nah, kita tes juga yang keluar. Nah, jadi segitu aja dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Bye-bye.